Oke guys, selamat pagi. Kali ini saya kedatangan pasien speaker Polytron. Dia kalau dicolokin stud listrik jelek atau turun. Ini sudah saya bongkar teman-teman. Ini sering terjadi karena tegangan tidak normal. Kemudian karena dia tidak pakai trapo, jadi yang biasa rusak di bagian speaker seperti ini dia pada transistor regulatornya teman-teman. Ini mesin yang sama, biasanya transistor ini rusak teman-teman. Ini dia. Kali ini saya tidak membahas atau mengerjakan ini dulu. Saya akan memberi pemahaman kepada teman-teman tentang bagaimana cara pengukuran transistor pada regulator ataupun transistor horizontal, supaya sebelum teman-teman pemula mengetahui bagaimana sih transistor yang masih bagus atau yang udah rusak, nanti saya akan ajarkan teman-teman. Di sini saya punya beberapa transistor, ada yang rusak, ada yang bagus. Kemudian ada transistor regulator, ada transistor horizontal juga pada TV teman-teman. Apabila kita menguasai dasar dari pengukuran, kemudian kita menguasai mana transistor horizontal, mana transistor regulator, teman-teman pasti akan jauh lebih mudah memahami bagaimana servis kebagian ini di kemudian hari kalau memang teman-teman mau mempelajari sistem elektronik teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan masalah apometer ini teman-teman. Dengan saya nyervis seperti ini, mungkin nanti teman-teman akan terbiasa di mana posisi yang untuk pengukuran tegangan transistor, resistor, kemudian tegangan AC, DC. Nanti teman-teman bisa hafal sendiri dengan cara mengikuti video saya teman-teman. Kali ini kalau kita mengukur tegangan pada transistor atau resistor, dioda, kita berada di sini teman-teman. Ini dia di sini ukurannya. Di sini tempatnya. Kalau DC ini untuk tegangan DC teman-teman, ini segala aki, baterai, kemudian listrik yang tegangan AC yang sudah dirubah menjadi tegangan DC. Posisi jarum ini biasanya di sini. Itu teman-teman. Kalau masih tegangan listrik yang dikeluarkan oleh PLN atau listrik negara, dia di sini teman-teman. Biasanya di 220, ini 220 tegangan normal, tegangan listrik negara teman-teman. Tapi kali ini karena kita akan mempelajari tentang transistor, maka kita putar rajat jarum ini ke X10 mau X10 sama saja teman-teman. Kemudian cara teman-teman untuk memegang ini. Oke teman-teman, kita ulangi lagi bagian pengukuran transistor menggunakan jarum ini. Tangannya seperti ini teman-teman. Ini dia. Untuk mengukur tegangan transistor biasanya ini saya pakai transistor C6090 teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Ini dia. Satu. Dia tidak jalan teman-teman. Gini. Yang hitam kaki tengah, kemudian yang merah sini. Ini. Kemudian ini kita balik teman-teman. Jarum anunya yang kita pegang ini kita balik ke sebelah tangan kita begini. Ini kita letakkan di tengah juga. Jarumnya bergerak teman-teman, bergerak di tengah. Ini artinya berarti transistor ini transistor horizontal, karena transistor horizontal itu
apabila diukur dia hanya bergerak merah di bagian tengah. Nah, gini ya teman-teman. Nah, supaya teman-teman yang awam lebih memahami, yang masih pemula lebih memahami bagaimana cara pengukuran transistor horizontal, vertikal, kemudian horizontal dengan regulator teman-teman. Ini juga transistor horizontal teman-teman. Lihat cara pengukurannya. Nah, dia bergerak jarumnya. Nah, kalau sebelahnya tidak bergerak teman-teman, dia hanya bergerak di sini saja teman-teman. Nah, ini dia. Cuma kalau kita balik kembali, jarum ini kita balik gini, dia juga tidak akan bergerak teman-teman. Kalau dia normal. Ini dia. Ini kunci cara kita mengetahui di mana transistor ini bagus atau tidak teman-teman, atau mengetahui kalau nomor transistornya tidak ada atau udah dicorek orang, atau memang karena dia tidak ada nomornya. Untuk mengetahui transistor ini horizontal, vertikal yang bisa digunakan, begitulah caranya. Nah, ini ada beberapa transistor teman-teman. Ini sudah saya acak. Nah, nanti kita mungkin teman-teman bisa lihat mana transistor horizontal, mana transistor vertikal, mana yang rusak seperti apa. Teman-teman mungkin nanti bisa memahami. Kita ambil satu-satu teman-teman. Nah, apabila jarum bergerak semua teman-teman, kemudian kita balik juga bergerak, kita balik dia bergerak juga, itu artinya transistor ini maupun horizontal atau regulator dia rusak teman-teman. Ini teman-teman harus benar ingat, harus benar teman-teman pahami. Nah, apabila dia diukur gini bergerak semua, jarumnya bergerak, berarti dia rusak teman-teman. Transistor ini rusak. Nah, maka tidak usah kita pakai atau kita buang saja. Kita ukur yang satu ini teman-teman gini ya. Nah, ini dia. Tapi transistor horizontal ini masih bagus teman-teman, karena dia bergerak seperti ini. Nah, dia bergerak pada kaki tengah sebelah kanan saya. Dia bergerak. Nah, cuma kalau kita balik dia tidak akan bergerak teman-teman. Itu artinya transistor ini masih normal dan masih bisa dipakai. Ini dia tidak bergerak. Nah, ini dia. Ini cara pengukuran transistor yang baik dan benar teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa sebelum terjun ke dunia elektronik bisa memahami transistor itu apa, nanti pengukurannya seperti apa, yang rusak itu seperti apa, supaya memudahkan teman-teman cara pengukurannya, cara mengetahui yang baik dan benar teman-teman. Ini ada juga transistor, nanti kita cari juga transistor regulatornya teman-teman. Nah, dia. Ini juga masih transistor horizontal teman-teman. Apabila rusak seperti ini teman-teman, ini kita ukur kiri, kemudian ke kanan.
kemungkinan besar 100% transistor ini rusak. Kalau tidak, dia putus di ini resistor ini. Kalau tidak, kapasitor ini masih bermasalah di sini. Karena tegangan dari regulator ini dia menyuplai ke sini, the draper TIP 4142 ini teman-teman. Sebelum listrik AC berubah menjadi DC, dia diolah dulu di sini. Dirubah menjadi tegangan DC 28 volt atau 30 volt dia, untuk memenuhi kebutuhan speaker aktif Polytron ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang punya speaker seperti ini tidak mau hidup sama sekali, kemungkinan turun stud kalau dicolokkan, rusaknya biasanya di sini teman-teman. Lingkup ini. Oke, mungkin sekian tutorial cara pengukuran transistor yang baik dan benar pada pagi hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dan jangan lupa subscriber, like, dan bagikan dengan teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian, see you next time.